Oh, nanti kalau dibilang kedengeran, oh Bu Mega dan Presiden tidak sekata, oh sudah akan terjadi retak, bla bla gitu. Ini kan yang nakalnya inilah adik-adik ini. Slater, profesor terkemuka dari Michigan, dulu dari Chicago ya, datang ke kantor saya dan menyebut Presiden Jokowi is the most powerful president in post-Soeharto era. Bahwa pemilu 2019 lebih meriah ketimbang 2024. Iya, ya. Jadi saya lihat gini, kenapa 2019 itu begitu keras begitu? Karena pada waktu itu ada dua tokoh dengan gerbong yang sangat besar, yaitu Jokowi dan Prabowo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Presiden Jokowi. Beberapa minggu terakhir ini publik dihebohkan dengan terpilihnya putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep menjadi ketum partai PSI. Hal tersebut memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa akan ada keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan juga Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Namun hal tersebut ditepis oleh Megawati sendiri. Mari kita saksikan video selengkapnya. Oh, nanti kalau dibilang kedengeran, oh Bu Mega dan Presiden tidak sekata, oh sudah akan terjadi retak, bla bla gitu. Ini kan yang nakalnya inilah adik-adik ini. Hanya untuk dapat apa namanya itu, Awak media. apa itu namanya, enggak berita yang apa, berita yang top tuh apa namanya ya, no berita itu kan Hotline. ada berita biasa, ada juga yang ngetop gitu loh, apa namanya, hotline news gitu loh kan. Wah, kita yang dapat gitu. Terus kalau dilihat terus ranking naik duk gitu. Terus pasti ditanya sama apa namanya itu, redaksinya atau siapa, itu tadi yang dapat berita itu siapa ya, kayak nggak ngerti aja deh. Aku nih ngerti loh, makanya jangan nakal deh sama ibu. Baik sahabat sekalian, itulah salah satu pernyataan sikap dari Megawati Soekarno Putri yang menanggapi isu miring di luar sana bahwa hubungannya bersama Presiden Jokowi mulai renggang atau retak. Namun hal tersebut kita sudah dengarkan bersama bagaimana Megawati menyampaikan bahwa itu tidak benar. Dan ini di hadapan publik dan juga di hadapan para kader serta di hadapan para awak media. Beliau sedikit guyon kepada para awak media bahwa yang sering kali mempelintir berita itu adalah adik-adik wartawan itu. Sehingga yang menyampaikan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi sampai saat ini masih baik-baik saja. Dan Slater, profesor terkemuka dari Michigan, dulu dari Chicago ya, datang ke kantor saya dan menyebut Presiden Jokowi is the most powerful president in post-Soeharto era. Satu, karena popularitasnya sangat tinggi. Over time kita punya data sejak 2003 approval rating, dan Pak Jokowi justru lebih tinggi approval ratingnya di periode kedua ketimbang periode pertama. Yang kedua, 7 partai pendukungnya di parlemen itu samina watokna, bahkan Nasdem ya, dalam urusan RUU kesehatan pun ketika beberapa bulan terakhir panas dingin hubungannya, setuju terhadap RUU itu. Jadi poinnya adalah secara populer dia kuasai, secara elit dia kuasai. Partai pendukung pemerintah banyak, Bang Karni, ada 7, tapi perilakunya tunggal. Makanya saya sebut sebagai fenomena one single party. Di partai banyak, ada Gerindra, ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Golkar, tapi perilakunya sama. Bahkan dalam urusan kebijakan yang tidak populer sekalipun. Sebut saja IKN, Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Jadi hampir semua kebijakan pemerintah gol. Nah, itu indikator beliau kuat. Nah, apa indikatornya? Hebat. Dan Slater menyebut 2. 1, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan di periode kedua. Kata Dan Slater,
masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan itu membuat tidak ada oposisi yang signifikan di luar pemerintah. Karena PKS dan Demokrat cuma 19%. Yang kedua, nah ini yang unintended sebenarnya. Karena menurut saya bukan maunya Pak Jokowi awalnya. Yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf menjadi wapres. Kata Dan Slater itu yang membuat kekuatan Presiden Jokowi makin bertambah. Karena Pak Kiai Ma'ruf adalah representasi NU. Rois Am PBNU. Ormas terbesar bukan hanya se-Indonesia tapi sedunia. Dan itu membuat politik formal maupun informal itu semuanya di belakang Presiden Jokowi. Nah, saya sebut unintended karena Pak Kiai Ma'ruf awalnya bukan maunya Presiden Jokowi. Pak Jokowi setahu saya waktu itu punya preferensi kepada Pak Mahfud. Tapi lagi-lagi semesta sedang berpihak kepadanya. Baik, keren pernyataannya yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Mutadi. Ya, beliau merupakan seorang pengamat politik, menyampaikan pendapatnya bahwa Presiden Jokowi memang seorang figur yang sangat luar biasa. Ia tidak hanya menguasai secara politik, tetapi juga elit. Dan itu dibuktikan, sekalipun hubungan panas dingin dengan Nasdem, tetapi toh pada dasarnya RUU tentang kesehatan juga Partai Nasdem ikut menyetujui. Sehingga memang beliau sangat dikagumi di dunia terkait kemampuan lobby, kemampuan membangun dan bertahan di dalam politik itu sendiri. Sehingga Presiden Jokowi menjadi salah satu presiden terbaik Indonesia yang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu presiden yang boleh dikatakan yang terbaik yang kita miliki saat ini. Sehingga pernyataan dari pengamat politik tadi bukan juga berlebihan untuk seorang Presiden Jokowi, tetapi kita bisa lihat berdasarkan data di periode kedua ini kepuasan rakyat, ya, kepuasan warga atau kepuasan masyarakat itu sendiri terhadap kepemimpinan Jokowi menjadi 82%. Nah, ini mungkin yang terbesar yang dimiliki oleh salah satu pemimpin di Indonesia, bahkan di dunia barangkali. Sehingga tidak berlebihan kalau Jokowi disebut sebagai the great president. Langkah catur politik Super Grandmaster Jokowi di Pilpres 2024, ini analisa M. Kodari. Banyak orang bilang bahwa pemilu 2019 lebih meriah ketimbang 2024. Iya. Jadi saya lihat gini, kenapa 2019 itu begitu keras begitu? Karena pada waktu itu ada dua tokoh dengan gerbong yang sangat besar, yaitu Jokowi dan Prabowo gitu. Kalau meminjam dunia catur, ada dua grandmaster besar yang namanya Anatoly Karpov melawan Garry Kasparov. Itu kan dua raksasa catur pada masanya. 2024 sekarang grandmasternya cuma satu, namanya Cuman Jokowi. Jadi menurut saya Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Saya sebut sebagai super grandmaster karena lawannya dulu Pak Prabowo itu sudah masuk ke dalam tim Jokowi. Nggak ada yang lain sekarang ini. Ini sekarang tuh timnya cuma satu, tim Jokowi. Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan elit politik. Dia sedang main catur simultan. Jokowi lawan 9 partai. Ya, dan memang itu yang dilakukan oleh Jokowi. Dia ini one on one. Beda Jokowi dengan SBY adalah SBY bikin semacam sekretariat bersama. Bersama sekda. Ya. Nah itu celaka sebetulnya. Dia membuat satu organisasi yang sangat besar yang kemudian berhadapan dengan dia. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin satu-satu one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A satu papan catur sendiri, dengan si B satu papan catur sendiri, si C satu papan catur sendiri. Oh, dia tinggal pindah-pindah. Mudah-mudahan pemirsa banyak yang ngerti catur ini, supaya nyambung ini. Ini ketua partai ini elo ratingnya beda-beda, bahkan statusnya beda-beda. Ada yang grandmaster, tapi juga ada yang master internasional (MI), ada juga MN, master nasional. Ada juga juara Tarkam ini kan? Iya, kalau Jokowi ini seorang Anatoly Karpov atau seorang Garry Kasparov atau kombinasi dua-duanya. Dan hemat saya ini sekarang kombinasi dua-duanya. Jadi dia ini sebagai super grandmaster berhadapan dengan master nasional cerdas barus, berhadapan dengan master internasional siapa? Tapi ada juga yang gede nih, yang berat. Nah, ini sebetulnya ini kode ya. Judith Polgar. Kayaknya yang paling berat dengan Judith Polgar ini. Grandmaster wanita. Karena dia merasa, jadi grandmaster itu dibedakan laki-laki dengan perempuan. Tapi ada satu yang nggak mau, saya nggak mau.
Grandmaster wanita. Saya pokoknya ikut Grandmaster cowok. Jadi di antara semua papan catur ini, yang paling berat Super Grandmaster Jokowi ini berhadapan dengan Judith Polgar. Yang lain udah ikut semua. Nah, kita sedang menantikan hasilnya seperti apa. Dinamika interaksi antara Super Grandmaster Jokowi dengan Grandmaster Judith Polgar. Termasuk ini permainannya salah satunya Kaisang masuk PSI ini. Saya kira itu langkah catur. Melawan Judith Polgar ini. Langkah catur. Ini pertarungan simultan dengan beberapa catur. Wah, sangat keren pernyataan atau telaahan yang disampaikan oleh Bang Kodari barusan, bahwa beliau menyematkan dalam diri Presiden Jokowi sebagai Super Grandmaster catur. Jadi dalam permainan catur, Jokowi dianggap sebagai Super Grandmaster. Yang biasanya kita dengar itu adalah Grandmasternya, tetapi justru ia diberikan gelar Super Grandmaster. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa ia mampu merengkuh lawan menjadi kawan. Yaitu di saat periode kedua, ia mengambil Prabowo selaku oposisi saat itu menjadi bagian dalam kabinetnya. Dan ini sangat luar biasa. Sehingga tadi disinggung bahwa mungkin lawan terberat Jokowi saat ini adalah Judith Polgar. Dan Judith Polgar itu merupakan salah satu Grandmaster wanita dari olahraga catur ini sendiri. Dan sudah kita bisa bayangkan Judith Polgar kalau memang dia seorang perempuan, berarti siapakah gerangan seorang perempuan yang memiliki kekuatan politik yang luar biasa, yang patut diperhitungkan oleh seorang Jokowi. Sekalipun ia bergelar Super Grandmaster, tetapi tetap toh dia juga harus mempertimbangkan dengan baik siapa itu Judith Polgar. Dan yang menarik di akhir dari video tadi, bahwa apakah Kaisang masuk ke PSI itu juga merupakan bagian dari percaturan itu sendiri? Kata Bung Kodari bahwa itu merupakan bagian dari langkah catur. Berarti politik di Indonesia saat ini semakin memanas, ya, semakin tidak menentu. Entah endingnya akan seperti apa, kita akan saksikan selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang, tentu akan terbuka semuanya. Siapa Judith Polgar yang disampaikan tadi, dan Jokowi dan kemampuan yang bergelar Super Grandmaster, apakah mampu menjatuhkan Judith Polgar itu sendiri, ataukah sebaliknya? Setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu dan terpilih sebagai pemimpin. Baik ia anak seorang petani ataupun anak seorang presiden. Baik ia putri seorang buruh ataupun ia putri seorang menteri. Baik ia keturunan dari seorang guru ataupun keturunan dari gubernur, wali kota maupun bupati, karena menjadi pemimpin melalui pemilu itu adalah hak asasi setiap warga negara. Inilah yang menjadi asal muasal lahirnya dinasti politik, bahkan di negara demokrasi paling modern sekalipun. Demikian respon pertama saya membaca aneka berita yang menunjukkan terbentuknya dinasti politik Jokowi di Indonesia, terutama periode kedua kepemimpinannya. Dikatakan di sini bahwa saat ini dari keluarga Jokowi yang menjadi pemimpin di samping Jokowi sendiri sebagai presiden, juga anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo sejak tahun 2021, juga menantunya Bobi Nasution wali kota Medan sejak tahun 2021, dan Kaisang Pangarep anak bungsunya menjadi ketua umum PSI sejak tahun 2023. Salahkah ini, baikkah atau burukkah? Mari kita melihat sejarah dan data bahwa juga di Amerika Serikat sekalipun yang selama ini dikenal sebagai pusat dari demokrasi modern, dinasti politik juga terbentuk. Ini satu contohnya adalah di tahun 60-an dari keluarga Kennedy. Tahun 61 sampai tahun 63, John F. Kennedy terpilih sebagai presiden.
Lalu pada periode yang sama, bahkan ia sendiri yang mengangkat adiknya, Robert Kennedy, sebagai jaksa agung. Dan juga pada periode yang sama tahun 62, adiknya yang lain, Edward Kennedy atau Ted Kennedy, terpilih sebagai senator di Massachusetts. Tidak hanya di Amerika, juga terjadi di negara lain. Di India, di sana ada dari dinasti Nehru ke Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Juga di Filipina ada dari keluarga Marcos ke anaknya. Juga di Brazil dari Lula da Silva dan lain sebagainya. Baik atau burukkah ini, karena kita melihat bahwa dalam sejarah dinasti paling tua itu adalah kerajaan. Di sana pun tetap lahir baik raja yang bagus ataupun raja yang buruk. Kita mengenal misalnya Caligula dari dinasti kerajaan, itu contoh raja yang buruk. Tapi ada juga di sana Agustus Caesar yang dianggap pemimpin besar yang memberi banyak sekali pelajaran tentang cara membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Juga kita tahu dinasti politik Kennedy, John F. Kennedy sendiri dan Ted Kennedy mendapatkan banyak pujian karena legasinya melindungi liberalisme di Amerika, melindungi kaum minoritas di Amerika, tapi juga ada keluarga seperti Marcos yang dianggap buruk. Baik dinasti politik ataupun bukan dinasti politik, dua-duanya bisa menghasilkan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk, karena pada ujungnya leadership seorang pemimpin, kualitasnya tergantung pada individu pemimpin itu sendiri. Demikian ekspresi data. Keren. Bersama saya, Denny J.A. Baik para sahabat sekalian, itulah ekspresi data ya dari Bang Denny J.A. Beliau merupakan pemimpin dari LSI atau Lembaga Survei Indonesia, Denny J.A. Beliau menyampaikan terkait dinasti politik buruk atau bukan. Dan ini memang kenapa Bung Denny J.A. mengangkat informasi tentang dinasti politik ini, karena memang di luar sana sudah sangat riuh publik menilai bahwa Jokowi lagi membuat dinasti politik keluarganya. Bahkan ada yang selentingan bahwa anak-anak ingusan, putra-putra ingusan dari Presiden Jokowi juga sudah masuk ke dunia politik. Seperti Gibran menjadi wali kota Solo, menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan putra bungsunya Kaisang menjadi ketua umum PSI. Nah di sini di luar sana memang muncul isu tentang dinasti politik itu sudah semakin riuh terdengar, sehingga seorang Denny J.A., yaitu yang merupakan pemimpin dari LSI Denny J.A., tidak tinggal diam dan menampilkan beberapa bukti atau fakta bahwa dinasti politik tidak selalu buruk. Baik atau buruknya tergantung kepada pemimpin itu sendiri. Karena terbukti juga bahwa di Amerika, di zamannya Presiden John F. Kennedy, ternyata ada dua saudaranya juga merupakan politikus. Bahkan ketika ia menjadi presiden, adik kandungnya salah satunya diangkat menjadi jaksa agung dan salah satunya menjadi senator. Ternyata mereka berprestasi dari kakak adik ini. Artinya bahwa dinasti politik itu tidak buruk. Tetapi juga menjadi tidak baik, itu salah satu contohnya dari Marcos. Ya, ini dinasti yang ada di Filipina ya, Presiden Marcos dan lain sebagainya. Nah di situ ada dikatakan bahwa dinasti yang buruk. Sehingga menurut Bung Denny J.A. tadi, soal baik atau burukkah dinasti politik itu tergantung siapa pemimpinnya. Namun kita boleh yakin bahwa yang dibangun oleh Presiden Jokowi tentu pasti baik. Karena Presiden Jokowi terbukti 2 periode ini memimpin Indonesia, bangsa yang besar ini, dengan prestasi yang gemilang dan diakui dunia. Dan hal yang sama diikuti oleh putra-putranya, menantunya. Semua mereka tampilkan kesederhanaan, tampilkan kerja kerasnya, tampilkan perjuangan mereka untuk rakyat, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan kita yakin sesuai dengan sebuah peribahasa bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Sehingga hal-hal baik yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi, tentu buah yang ia hasilkan, yakni anak-anaknya, tentu tidak jauh dari kepribadian Presiden Jokowi itu sendiri. There's nobody